sekarang tradisi itu sudah hilang. Yang organik, yang alami sudah tidak ada. Semuanya sudah menggunakan kimia gitu. Menurut Om Uday, apakah mungkin kembali lagi originalitas itu, Om? That means you're extra. Aduh, akhirnya kita sampai juga ya, Wak. Di mana sih kita baru sampai? Di Pandeglang. Mau ngapain sih kita kesini? Niatnya hari ini tuh kita mau ketemu Om Uday, salah satu aktivis dan pegiat seni budaya adat Dan pecinta suku adat Baduy ya. Nah, itu Di tempatnya Pak Rohendi. Dan kebetulan banget tuh kita udah bisa dapet untuk ngeliput di tempatnya Pak Rohendi. Iya, akhirnya bisa ke Balai Seni Ciwasiat. Hari ini kita main-main lah ke sana. Dan gantian waktu kapan kan Pak Rohendi yang main ke kita. Sekarang kita main ke sana. Jadi ayo kita kemon nyatanya. Iya, ayo kita let's go. Indis, hari ini kita udah sampai di Sanggar Ciwasiat. Udah mau langsung ketemu. Kita udah janjian dengan Om Uday ya. Dan Pak Rohendi. Tentunya. Tapi tadi gua kabarin ke Pak Rohendi. Pak Rohendi masih on the way di jalan. On the way di jalan ya. Bener jalan. banget. Namanya English breakfast. Nah, gua kelamaan di New York soalnya. Iya. Gitu loh. Yuk udah sampai Yuk langsung aja. Come on. Hai Nis, balik lagi sama gua Dika. Ini ada Wawa juga di sini. Hari ini kita bertamu ya, bertamu ke Sanggar Ciwasiat yang empunya Pak Rohendi. Kalau mau lihat YouTube-nya Pak Rohendi di episode sebelumnya ya. Ini sanggarnya beliau, kita lagi main ke sini. Kebetulan hari ini ada tamu spesial nih buat kalian-kalian yang pengen tahu lagi lebih dalam lagi seluk-beluknya tentang suku Baduy gitu. Langsung aja ya kita sambut. Gimana lo Om Uday, apa kabar? Halo semuanya. Sehat teman-teman. Om? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat. Kesibukannya apa Om sekarang ini? Kesibukannya ya bagaimana kita beradaptasi dengan situasi COVID-19 ini, gitu kan. Makanya agak jauh-jauh kita nih. Agak jauh ya. Agak jauh nih. Tapi kan ini kursi gimmick juga nih. Takutnya kalau gue goyang ntar ikut jatuh. goyang. Ya, yang jelas aktivitas saya sehari-hari selain menjalankan hal yang sifatnya rutin, juga mencoba menyisihkan waktu, tenaga pikiran untuk hal-hal yang kira-kira saya yakini memberikan manfaat buat orang banyak. Baik itu yang berkenaan dengan kehidupan sosial, apalagi soal kebudayaan. Gitu. Soal kebudayaan. Nah Om Uday, aku boleh tahu nggak nih? Karena aku sempat sedikit mencari tahu nih. Om Uday itu dari tahun 94 itu ya, 94 ya Om ya. Awalnya tuh sebenarnya ini kan awalnya Om Uday bisa kiprahnya ke Baduy itu kan awalnya dari skripsi ya. Iya. Dari skripsi itu mengenai suku adat Baduy. Lalu ada keeratan nih antara Om Uday dengan suku Baduy hingga bisa berlanjut saat ini sampai sekarang dengan masyarakat suku Baduy itu. Bisa diceritain nggak sedikit kita? Apa ceritaan apa jangan ya? Ceritain dikit dulu dong Om. Oke. Seru nih Ini kayaknya. cerita nih buat teman-teman juga. Saya memang pertama kali bersentuhan dengan komunitas adat Baduy, atau saya lebih suka sebetulnya komunitas adat Kanekes. Itu pada tahun 94. Jadi tahun 94 itu saya waktu kuliah di Malang waktu itu
saya kok ingin silaturahmi ke masyarakat adat Kanekes. Yang orang luar Kanekes menyebutnya orang Baduy. Iya. Nah, sekarang yang ngetren di mana-mana ya masyarakat adat Baduy. Nggak masalah, orang Baduy juga tidak keberatan dengan panggilan Baduy atau sebutan Baduy. Karena di sana juga ada Sungai Cibaduy namanya. Iya. Tahun 96 kemudian saya menyusun skripsi ya tentang Baduy. Saya ingin tahu ada kelompok sosial, ada dua kan di sana, ada kelompok sosial Baduy dalam atau orang Tangtu, ada kelompok sosial orang Panamping atau Baduy luar. Nah, apa sih perbedaannya, tugas hidupnya dan sebagainya. Kemudian kok saya makin, karena di situ 3 bulan berturut-turut tidak pulang, tidak Stay keluar, di situ 3 stay bulan. di situ. Untuk riset ya, Om? Untuk riset itu saya coba terapkan teorinya Verstehen, teori interpretative understanding. Katanya kalau lo ingin mengetahui sebuah komunitas sosial yang relatif tertutup, maka lo harus terjun di situ. Jadilah dirimu sebagai diri mereka gitu. Saya nggak Baduy, saya pakai baju begini, pakai iket, pakai nyoren golok, pakai celana komprang, tanpa alas kaki kemana-mana. 3 bulan tidak pulang-pulang. Dan itu dilakukan sendiri tuh? Dan dilakukan sendiri. Oh, oke. Saat itu nggak ada gadget, nggak ada handphone gitu. Masih belum hits sekarang ya? Oh, belum lahir dia. Belum lahir. Ini zaman itu pager namanya. Oh iya, paling pager. Pager. Pager ya. Sehingga saya total 3 bulan di sana, sehingga banyak menemukan event-event adat yang sakral, yang itu jarang sekali orang berkesempatan untuk melihat gitu kan, atau menyaksikan atau masuk di dalamnya. Dan yang membuat saya merasa beruntung adalah ketika diberi kesempatan untuk mengikuti upacara adat penanaman padi pertama kali di Baduy yang disebut dengan ngasek serang. Jadi dilakukan di Baduy dalam, diikuti oleh seluruh warga Baduy luar dan Baduy dalam, menggunakan pakaian adat yang luar biasa, angklung buhun yang setahun sekali itu keluar. Disitulah saya dengar, saya saksikan, ya Allah, nikmatnya luar biasa gitu. Ada energi yang luar biasa. Dari situ terus dari waktu ke waktu, meskipun tidak setiap saat gitu ya, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, saya silaturahmi ke sana. Kemudian tahun 2009 saya kebetulan ngajar di salah satu perguruan tinggi. Kemudian sering saya ajak kuliah di lapangan tentang kebudayaan, bagaimana mereka melakukan observasi misalnya, atau bagaimana mereka menggali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Baduy. Sering tuh, bahkan ya dari lembaga-lembaga adat luar sering juga meminta diajak, ditemani gitu, menjadi guide kayaknya gitu. Dan ya terus bergulir, dan saya makin jatuh cinta ke Baduy hingga sampai saat ini. Sehingga tahun 2007 itu ketika ada gejolak, artinya dari tokoh-tokoh lembaga adat ini merasa khawatir, kok ini Baduy seperti jadi tontonan. Dari 2007 tuh berarti? Dari tahun 2000-an sudah mulai itu Ada muncul kekhawatiran itu ya? dari lembaga adat, dari tokoh-tokohnya, ini kayaknya kok kita jadi tontonan ya. Nah, itu mereka menyadari itu. Akhirnya saya dengan 2 orang teman lain di Pandeglang berpikir gimana ya caranya agar membatasi ruang gerak orang, jangan seenaknya, jangan menjadikan Baduy sebagai objek wisata, gitu kan. Kok ironis sekali gitu, mereka ini bukan jadi tontonan, mestinya jadi tuntunan, gitu kan. Setuju. Nah, jadi disitulah terpikir gimana kalau kita bikin rancangan peraturan desa. Dibuatlah rancangan itu berbulan-bulan, sekitar 4 bulan kita berkomunikasi dengan lembaga adat. Ya, jadi di dalam rancangan itu kita masukkan semua aturan bagaimana orang berkomunikasi dengan masyarakat adat Kanekes, gitu kan. Bahwa konsep Sabah budaya dengan konsep wisata itu jauh berbeda maknanya. Kalau wisata menjadikan sesuatu itu sebagai objek, tontonan tadi. Kalau kita lihat misalnya, oh ada pantai A, itu adalah objek wisata. Pegunungan, gunung, ada lagi misalnya alam sekitar itu objek wisata. Sementara kalau ini adalah manusia, sebuah komunitas sosial yang punya peradaban.
yang mereka punya pikukuh, punya aturan hidup yang jelas. Makanya kita ingin agar konsepnya berubah menjadi Sabah Budaya. Ingin agar orang yang datang ke Baduy bukan mempunyai pikiran akan menjadikan Baduy sebagai tontonan, tetapi sebagai sebuah subjek untuk saling bersilaturahmi. Kan Sabah itu silaturahmi, saling menghormati. Di atas itu semua konsep Sabah adalah saling menjaga, saling melindungi antar adat istiadat yang hidup dan berkembang baik di masyarakat adat setempat maupun warga yang datang ke Baduy. Nah, itulah maknanya Sabah Budaya dengan wisata. Jadi dari situ kemudian lahir Perdes Sabah Budaya, tetapi persoalannya lagi-lagi kita terkendala oleh teknologi saat itu. Jadi sosialisasi peraturan desa itu terbatas. Tapi alhamdulillah ternyata Perdes itu juga diratifikasi oleh beberapa lembaga adat, masyarakat adat di sejumlah daerah di tanah air. Karena saya sering dilibatkan waktu itu untuk ikut di event-event forum-forum masyarakat adat di Nusantara, kumpul di mana, di Jogja, di Makassar atau di Jakarta begitu, yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata begitu, atau tepatnya dulu itu di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang khusus menangani persoalan masyarakat adat, terutama terkait dengan kepercayaannya. Nah, di situ saya sebar ke berbagai pihak semampu saya, karena disebar kemana lagi, koran terbatas, begitu kan, media-media. Kalau sekarang enak. Saat itu masih terbatas ya Om berarti. Sangat Kalau terbatas. zaman sekarang kan tinggal ambil handphone, tinggal ambil bisa handphone, langsung posting. Sambil tiduran pun kita bisa langsung posting. Kalau memang menarik perhatian itu bisa jadi seketika viral dan seterusnya. Betul sekali. Jadi itu asal muasal kenapa kemudian lahir Perdes Sabah Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes tahun 2007. Nah, berarti kan Perdes itu sudah dari 2007 udah selesai tuh Om ya. Betul. Tapi menurut aku yang menarik sampai sekarang masih ada image bahwa si suku adat Baduy ini sendiri tetap menjadi objek wisata. Menurut Om Uday gimana? Ya, itu puncaknya terjadi pada awal bulan Juli yang lalu, ketika ada sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai pihak yang mendapatkan mandat dari lembaga adat Baduy. Oh iya, itu sempat heboh juga tuh berkirim ya Om. surat ke presiden begitu, meminta Baduy ditutup dari destinasi wisata, dari kunjungan, kemudian menghapus Baduy dari citra satelit, dari apapun namanya gitu. Saya bilang itu bukan dari lembaga adat, gitu loh. Karena di Baduy ada mekanismenya, kalau memberikan kuasa terhadap sekelompok orang, terhadap pihak tertentu, itu pasti melibatkan orang Baduy dalam, tokoh Baduy dalam, dan jaro pemerintah atau kepala desa. Karena di Baduy adalah struktur adat, struktur adatnya jelas. Setiap kebijakan itu pasti melibatkan tangtu tilu, jaro tujuh, dan jaro pemerintah. Sehingga yang kemarin dibawa ke mana-mana itu dengan jempolnya itu adalah bukan atas nama lembaga adat. Dan alhamdulillah kita klarifikasi ke lembaga adat, clear itu bukan dari lembaga adat. Dan jadi bukan tidak itu, sah untuk diatasnamakan iya, ya. dan itu bukan keinginan mereka. Di Baduy yang namanya menolak tamu itu sebuah pantangan. Iya, betul. Gitu loh. Sekali, apalagi Larangan gitu, pamali, nggak boleh gitu. Tamu kok dilarang gitu. Nah, yang dikhawatirkan justru, yang tidak diinginkan justru mereka dijadikan tontonan tadi. Nah, sehingga momentum itu kita manfaatkan untuk bermusyawarah adat lagi. Kemudian alhamdulillah dari Bupati Lebak dengan perangkatnya, dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, alhamdulillah Pak Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kemenparekraf itu hadir dan sangat menyambut keinginan dari masyarakat adat Baduy. Yuk mulai sekarang siapapun di antara kita, teman-teman semua gitu, para YouTuber, para pengguna medsos, tolong mulai saat ini ketika kita mau ke Baduy, bersilaturahmi ke Baduy, jangan ada istilah lagi silaturahminya itu disebut dengan wisata atau pariwisata, destinasi wisata.
cukup sabah budaya. Iya. Berarti jatuhnya ya kita bertamu ya. Om. Bertamu dengan tata silaturahmi. krama yang baik dan benar itu yang diharapkan ya. Apalagi soalnya kan di Baduy sendiri itu kan punya aturan-aturan adat tertentu Iya. juga Om sebetulnya ya. Banyak hal yang Iya. orang lain mungkin tidak tahu bahwa ke Baduy itu ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Iya. Contoh, datang ke satu kampung, ada satu rumah kokolot, itu tidak boleh disinggahi. Nah, gitu kan. Nah, dia harus ada guide-nya. Guide-nya siapa? Ya warga setempat. Yang ditugaskan oleh lembaga adat untuk menemani mereka berkunjung ke kampung mana mereka akan silaturahmi atau istirahatnya begitu kalau bermalam, di titik-titik mana saja yang tidak boleh dikunjungi atau disinggahi. Tempat mandi pun tolong di sana jangan karena ada pusaran air misalnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang sebetulnya bisa kita jadikan contoh, jadikan pelajaran. Ada 5 siswa meninggal gitu kan beberapa waktu yang lalu itu karena di pusaran sungai, pusaran air di sungai itu. Ada juga misalnya pembunuhan gadis Baduy yang usia 13 tahun itu oleh orang luar. Dan ini kan sesuatu yang luar biasa di Baduy terjadi. Yang namanya pembunuhan itu sesuatu yang paling berat hukumannya. Jangankan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Kita bercanda misalnya saling kerowat begitu, saling cerowak begitu, kemudian Cakar-cakaran gitu ya? Cakar-cakaran, tidak sengaja tapi mengeluarkan darah. Saya yang mengeluarkan darahmu itu kena hukuman adat. Karena itu saking hebatnya leluhur masyarakat adat Baduy memuliakan kehidupan dan memanusiakan manusia. Itu tuh yang berat Om. Itu zaman sekarang udah bergeser semua tuh sebenarnya. Bergeser, kita seenaknya aja main gampar, main apa Nah, gitu. itu sana. Tapi Om gini, yang menarik adalah menurut aku ya, yang tadi Om udah bilang, itu kan dengan adanya seperti itu dari warga situ untuk menjadi tour guide. Zaman sekarang kan dibisnisin jadinya. Nah, itu menurut sudut pandang udah itu gimana? Ya, dalam kehidupan masyarakat adat Baduy, bisnis adalah sebuah dampak. Iya. Ya, bahwa di dalam silaturahmi itu berdampak ekonomi pasti, Iya. ya kan. Selain berdampak yang lain, Ya. dampak sosial. Ada orang Baduy dalam kadang-kadang saya dengar, mau kemana? Mau ke boker dulu ya. Itu pernah dengar gitu kalimat seperti itu dari seorang warga Baduy dalam anak mudanya gitu. Karena pengaruh komunikasi tadi yang intens dibandingkan dengan masyarakat desa lain di sekitar Baduy, intensitas komunikasi dengan masyarakat luar dari berbagai pelosok tanah air, bahkan dari negara asing, itu lebih hebat orang Baduy gitu, intensitas komunikasinya. Sehingga kata-kata atau tata bahasa yang sehari-hari biasa dipakai oleh warga mana Betawi misalnya, datang ke situ, dia kan menyerap gitu. Oh, Merecord lah ya itu. boker itu artinya BAB toh ya gitu kan, akhirnya dia mencoba iseng-iseng gitu, boker dulu kayak gitu tuh. Nah itu muncul dari situ. Ya itulah saya bilang yang namanya perubahan sosial itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kita tidak merubah diri, tidak mungkin kita tidak berubah. Di belahan bumi manapun, di sebuah komunitas sosial manapun, perubahan sosial itu pasti terjadi, tak terkecuali di Baduy. Nah, tinggal persoalannya, perubahan itu apakah lambat, sedang, atau cepat. Di Baduy luar ada perubahan lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat Baduy dalam. Kalau boleh apa aja tuh Om contohnya? Contoh perubahan-perubahan yang Baduy udah dalam yang sampai sekarang bertahan, kemana-mana mereka dilarang berkendaraan, harus selalu jalan kaki, tidak boleh menggunakan alas kaki. Sesungguhnya kalau kita mau pelajari, tanpa alas kaki itu adalah konsep hidup menyatu dengan alam yang sesungguhnya. Ya sesungguhnya, itu sesimpel itu ya? Sesimpel itu gitu, dan lihat aja orang Baduy dalam, apa ada yang punya penyakit jantung, penyakit rematik gitu. Lu mulai besok kamu nggak mau pakai sepatu lah. Mendingan pakai sendal. Udah nggak harus pakai alas sendal kaki. refleksiologi lagi. Tapi sering sakit karena mungkin ada asam urat tinggi. Saya pernah, dan saya pernah buktikan. Tahun gimana 2007, saya jalan kaki dari Baduy ke ibu kota Kabupaten Lebak di Rangkas Bitung. 37 kiloan. Berangkat subuh jam 5 sampai pendopo itu jam 4 Telanjang sore. kaki tuh ya Om. Awalnya telanjang kaki. Nyampe ke kecamatan Lewi Damar, saya harus beli sendal jepit.
tapi dapat sekian kilo, telunjuk dan jempol itu yang habis sama Iya. Aspal lagi kisah. bukan sama ini Tarik sandal sandal nih, jepit. iya, Oh. jepitannya itu loh. Jadi Sendal-sendal nggak ada burung enaknya itu. juga gitu. Beli baru sampai di pendopo itu udah tipis sekali, udah kayak dempet dipakai sebulan gitu. Padahal itu hanya cuma satu Padahal pakai cuma hari sekali kan. itu. Ya saya tanya ke teman-teman yang anak-anak mudanya itu. Hmm. Saya bilang, gimana rasanya aspal? Kalau siang itu kan kayak Iya. oh kayak ada fata morgana itu tuh. Saya tanya, itu gimana rasanya? Anget. Gila, betapa hebatnya gitu kaki-kaki mereka yang memang setiap saat tidak menggunakan alas kaki. Iya. Konsep-konsep hidup menyatu dengan alam. Bagaimana di Baduy Dalam kita tidak boleh mandi pakai sabun, tidak boleh pakai odol, tidak pakai sampo, karena mereka khawatir. Mereka kan di hulu sungai. Iya. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan adalah kehidupan di hilirnya. Jangan sampai tercemari oleh kita. Berarti sebenarnya mikirin sejauh Mikirin itu mereka kita ya. gitu loh, yang Iya. di hilir. Mau kita mikirin begitu? Iya. Enggak, Sementara boro-boro. kita suka lupa. Iya lupa. Main buang sampah Tuh dari yang rumah bahayanya. diplastikin gede, blang gitu kan di sungai atau di kebun Pokoknya orang. asal ada kosong, Ada kosong dibuang. lahan buang Kosong, sampah ke sana. buat jadi buang sampah jadinya kalau sekarang. Nah, ini juga penyakit yang dibawa oleh tamu yang Iya. berkunjung ke Nah, Baduy. itu. Ini padahal manusia ini merasa beradab, berpendidikan tinggi, merasa modern. Tapi begitu mereka habis makan, kemasannya plastik atau bahan-bahan yang anorganik, Yap. seenaknya aja dibuang di sepanjang jalan Baduy. Itu kan ratusan tahun baru bisa punah, Iya. kan bisa lebur dengan tanah. Pernah saya ingat cerita tahun 85-an, tokoh adatnya waktu itu ngomong, kami diundang ke istana, Puun yang diundang. Untuk apa? Untuk menerima Kalpataru. Jadi penghargaan gitu bahwa mereka adalah kelompok sosial yang teguh mempertahankan lingkungan, alam, menjaga alam. Ya. Kata orang Baduy, kata tokoh Baduy, kami nggak butuh itu. Karena ini adalah sudah tugas hidup kami. Iya. Kalau kita kan pengen dapat Iya. apa, Iya. dapat reward Penghargaan apa. tuh Happy suatu malah. yang ini banget. Kalau di sana memang Dia sudah nggak perlu di sanjung-sanjung, dapat Kalpataru gitu. Memang itu tugas hidup mereka. Jadi Itu memang udah sudah acuan menjadi hidupnya pedoman mereka. hidup dan Betul. acuan hidup. Iya. Tugas hidup mereka itu menjaga alam, tidak merubah perilaku, dan bagaimana tadi konsep memuliakan kehidupan dan memanusiakan manusia itu penting juga tuh. Itu slogan baru tuh ya, Apa tuh? memanusiakan manusia. Manusia. Itu yang susah zaman sekarang karena udah dengan eranya modernisasi saat ini. Nah, tapi sebelum itu Om Muda ini udah punya YouTube channel juga kayak Iya. kita. Nanti jangan lupa nih dimasukin ya Wenda nanti YouTube channelnya di sini ya. Kan zaman sekarang nih, dan aku pernah lihat. Aha. Ya aku nggak perlu sebut siapa. Ya, oke. Dari sana tuh ada YouTuber gitu. Nah, aku pengen tahu dari Om Uday untuk menghimbau para YouTuber atau pembuat konten di media sosial bagaimana menjaga dari segi ucapan, Ya. segi Kebetulan yang kita pernah lihat Nah, lah di gitu. salah satu channel video lah dari YouTube. salah satu kanal YouTube ada yang membahas tentang itu dan secara spesifikasi dia membahas itu tapi Ya. jadinya jadi salah arah gitu. Makanya kan dengan Om ini aku pengen Om kritik deh gitu. Karena Om Bener salah nih secara gitu loh. turun-temurun juga, aku Heeh. selalu dapat cerita bahwa masyarakat suku adat Baduy itu lebih menutup diri karena ingin fokus kepada pedoman hidupnya itu tadi kan dengan Iya. alam. Tapi kita lihat ya di Iya. belakangan makin kesini, ini generasi mudanya nih udah banyak nih Om youtuber gitu. Nah, menurut Om Uday jadi gimana tuh? ya bukan menjatuhkan ya tapi maksudnya gitu loh. Kalau yang kita mempelajari, kita kasih edukasi ke teman-teman di rumah, sebetulnya kan suku adat itu adalah adalah sebuah yang suci gitu loh. Ya karena itu kan dijaga dari turun temurun. Maksud aku dengan era modernisasi saat ini tuh jadi tergerus gitu loh Om. Oke. Itu yang mau aku pengen Om tuh gimana nih enak. Saya kenapa kemudian melahirkan channel YouTube? Itu gara-gara itu sesungguhnya. Mau mengkritik itu? Mengkritik itu. Oh mengkritik itu. Jadi saya lihat di waktu bulan puasa kan banyak waktu malam tuh Iya. nggak tidur sampai subuh, habis subuh tidurnya gitu. Saya terus searching soal Baduy. Ternyata begitu banyak ratusan yang saya lihat konten-konten YouTube yang
tidak pada tempatnya, bahkan menjurus kepada pelanggaran adat. Nah, itu yang paling. Salah satunya misalnya begini, orang datang ke Baduy, "Hey guys, gua gini." Capek banget nih. Itu menurut saya nggak ada isinya, gitu loh. Nggak ada pesan apapun. Iya. Kemudian saya berpikir, oh ya, saya sedikit banyak punya pengetahuan tentang komunitas adat Baduy. Maka saya kemudian terpikir, saya harus bikin deh video-video. Orang kalau baca buku, saya kebetulan nulis buku tahun 2003, diterbitkannya. Mengenai apa tuh? Mengenai Baduy. Oke. Nah, jadi judulnya Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah. Rentang sejarah dimaksud bukan berarti sejarahnya, tapi rentang waktu. Lebih dimaknai rentang waktu sebetulnya. Kemudian anak-anak muda sekarang kalau baca itu kayaknya kok agak berat, Iya. gitu kan, Terlalu males, dimanjakan dengan gitu. visual mungkin, Om. Sehingga saya berpikir, maka saya yang harus beradaptasi dengan Iya. anak-anak muda sekarang. Saya bikinlah konten-konten YouTube. Toh banyak sekali hal-hal yang bisa saya angkat di situ yang kira-kira itu memberi manfaat buat orang lain. Saya nggak peduli itu, wah itu videonya kok monoton. Saya nggak pedulikan itu. Oh, kok videonya nggak diimbangi dengan apa? Editing, Diedit lah gitu ya. Saya kan bukan seorang editor, saya nggak kenal dengan itu, baru belakangan saja. Saya juga nggak pernah juga meminta orang untuk melakukan subscribe, like, share gitu. Tetapi di dalamnya kemudian ada orang dengan sukarelanya men-share, me-like dan berkomentar dan seterusnya, mensupport bahkan untuk melahirkan video-video lainnya beragam tentang kehidupan Baduy tentu saja. Saya kemudian lahirkanlah channel YouTube itu. Terus tadi saya juga perhatikan di Baduy anak-anak mudanya itu sudah banyak yang jadi YouTuber. Iya. Nah, sepanjang itu tidak melanggar adat, kenapa tidak? Tetapi ketika dikomunikasikan kepada lembaga adat, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak boleh. Berarti salah itu. Itu kan sesuatu yang salah. Gitu. Jangankan menggunakan media-media semacam itu. Di Baduy itu kan secara rutin dilakukan yang namanya razia terhadap barang-barang yang dimiliki oleh warga di Baduy luar. Itu razia ada. Teknologi itu berarti? Iya, dari mulai misalnya termos gitu kan, cermin atau lain hal. Sampai sekarang? Iya, dilakukan itu. Apa gua banting sendiri, apa lu banting gitu kan, misalnya kata petugas adatnya. Itu bagian dari upaya lembaga adat untuk teguh patuh mengikuti aturan main yang memang sudah menjadi turun-temurun tadi, bukan beradaptasi dengan kemajuan teknologi gitu. Tetapi saya memandangnya memang ini adalah bagian dari dampak atas globalisasi, atas modernisasi gitu, yang tidak bisa kita hindari. Komunikasi bisa kita bangun sekarang, bahkan video call begitu kan dengan sejumlah warga Baduy. Anak-anak muda Baduy banyak berjualan hasil kerajinan di Baduy misalnya, atau apapun yang dari Baduy. Itu melalui medsos, banyak sekali yang melalui medsos. Saya merasa ada semacam pergeseran yang mengkhawatirkan. Nah, sebesar apa sih itu, Om? Kekhawatiran pergeseran saya itu? begini, yang akrab dengan medsos itu kan di usia 20 tahunan ke bawah. Iya. Ya. Mereka ada di perbatasan desa biasanya yang kenal yang ada sinyal, Iya. kemudian ngecas juga bisa minta ke tetangganya, tetangga desa di Tinggal situ nyebrang yang aja. gitu. Entah dia bayar atau sekedar numpang ngecas gitu. Nah di situ dah dia manfaatkan medsos untuk berbagai hal yang itu tidak terkontrol. Ada banyak konten yang kita tidak tahu apa yang dia tonton, dan itu tidak ada yang memfilter sama sekali. Padahal pendidikan di Baduy, saya masih ingat betul tahun 96 itu, ketika seorang tua ngajarin anaknya ngitung saja, itu ada titik tuit koma jadi kong manggale tutup hiji tet gitu. Gunji rawil bilang pancing sujud sampang kiriwil kutil jebrod sakongkel. Wah, jinjing juang jaeng perpat Cina anem bukit cakra petot tuh 10 itu, 1 sampai 10, 3 versi. Ketika saya tanyakan ke orang Baduy, ternyata mereka mendengar tapi tidak hafal. Karena tadi sudah tergeser oleh gadget, oleh medsos gitu. Mereka belajar menulis pun
jadi melalui ketikan Bukan pakai messenger atau bukan pensil pakai pensil atau atau pulpen. arang gitu misalnya kan iya. di bilik rumahnya atau pakai pisau di apa namanya di ambennya itu kan ada papan gitu dia tulis nama Mengukir lah ya dia, jatuhnya ya. dia tulis nama dia. Dulu begitu, tapi sekarang nampaknya sudah bergeser. Tidak disadari oleh banyak pihak ya, tapi saya melihat ini pergeseran luar biasa besar dan ini adalah sebuah ancaman buat generasi Baduy berikutnya, generasi mudanya. Karena banyak orang yang enggan lagi ke ladang, ke huma menemani bapaknya atau membantu bapaknya menyiangi rumput, kemudian ngambil air nira misalnya, atau apapun lah kegiatan mereka di ladang. Ini mesti menjadi perhatian dari pertama tentu saja dari lembaga adat, dan lembaga adat Baduy pun butuh supporting dari kita gitu di luar. Dan insya Allah saya akan terus membantu mengingatkan mereka saling menjaga. Sering saya ingatkan ke sejumlah tokoh adat, pemangku adat, biar nanti mereka yang bermusyawarah secara internal gitu kan. Saya juga tidak punya kapasitas untuk intervensi begitu. Paling sekedar mengusulkan, gimana kalau usulan ini diterima enggak? Ya alhamdulillah kayak kemarin di musyawarah adat itu ada beberapa poin penting disetujui oleh lembaga adat dan diamini oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contoh konsep sabah budaya. Yang kedua, kita membutuhkan sebuah media untuk mengatur lalu lintas pengunjung tadi. Dalam konsep sabah budaya, yakni saya sebut saja pusat informasi Baduy, gitu kan. Kalau yang bahasa kerennya Baduy Center gitu, tapi lembaga adat kan apa sih Suntar Center, nah, gitu kesannya nanti lampu center, padahal pusat informasi gitu. Makanya ya sudah kita sederhanakan saja, biar dimengerti semua orang, pusat informasi Baduy gitu. Setelah melihat perkembangan, saya juga memandang ada masalah besar, yakni keterbatasan lahan. Bahwa lembaga adat Baduy atau hak ulayat Baduy itu hanya ada 5.108 hektaran. 3.000 hektarnya dijadikan hutan lindung, sementara untuk pemukiman, perkampungan, untuk ladang, untuk hutan produktif itu di 2.000 hektaran. Berarti ini Baduy dalam dan luar? Baduy dalam dan luar gitu. Yang 3.000 hektar itu kan hutan tutupan, daun kolot, hutan adat gitu. Sekelilingnya itu banyak sekali yang merongrong karena berbatasan dengan desa lain. Dan perbatasannya juga kurang jelas ya, kurang Om, jelas kayaknya. batasnya. Itu sebetulnya sudah ada solusi waktu tahun 2010. Tapi nggak tahu seperti apa hasilnya. Batas itu batas hak ulayat. Dan saya punya usulan, bagaimana lembaga adat boleh nggak kalau kita mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada buffer zone, gitu. Agar ada buffer zone di sekitar hak ulayat tadi. Berbentuk apa nih Om rencananya? Tanah kita minta atau mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat, entah itu nanti melalui perhutani, entah itu melalui apa saja yang lahan-lahan punya negara di situ, ya untuk diberikan kepada masyarakat adat Baduy, dikelola oleh orang Baduy, baik orang Baduy dalam maupun orang luar. Yang itu sekaligus menjaga hutan lindung mereka karena ada di buffer zone-nya gitu. Ditambah lagi jumlah penduduk Baduy sekarang sudah 13.000 lebih jiwa. Sementara lahan segitu-gitunya. Sementara tugas hidup mereka adalah bertani, berladang. Semua orang yang sudah berumah tangga wajib hukumnya punya ladang, gitu kan. Maka mau tidak mau kita harus ada upaya dan itu disetujui oleh banyak pihak termasuk lembaga adat dan pihak lain. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama bisa direalisasikan. Terus usulan saya yang berikutnya tadi misalnya soal Baduy Center tadi atau pusat informasi Baduy tadi gitu, adanya tidak di Baduy, adanya di luar. Ketika orang datang ke situ mau berkunjung ke Baduy, ente mau ngapain? Mau riset kah gitu kan, atau mau sabah budaya saja, apa mau berobat kan orang banyak dengan orientasinya. Ada yang minta doa ke puun, ke pokok, kayak gitu. Itu yang jadi concern juga Om sebenarnya. Nah, makanya kita harus arahkan orang ini mau ngapain? Oh, dia wartawan, oh berarti mau mengambil berita. Dia adalah seorang peneliti. Oh cukup di sini, di pusat informasi ini sudah ada. Atau orang mau silaturahmi saja.
hal-hal yang mendasar tidak perlu ditanyakan lagi di Baduy. Orang kalau ditanya setiap hari datang A, kebetulan rumahnya itu dilewati oleh pengunjung, Iya. tanya lagi, itu Wak di sini ada 10 ya? Ya. Besok datang di 10. Setiap saat datang di sini 10 ya. 10 aja terus jawabannya. Sementara Bosen mereka kita. nggak akan menolak tamu. Nggak akan menolak Iya. tamu. Susah. Gitu loh. Jadi itu untuk memudahkan semua dan mengingatkan juga ke mereka, tolong buang sampahnya jangan di Baduy. Lu Iya. masukin aja deh ke tas lu masing-masing Iya. tuh, sisa makanan, sisa minuman, botol, kaleng, plastik dan segala macem, sehingga kita tidak meninggalkan masalah gitu. Dalam hal Nah, ini tapi sampah. sebenarnya Om, terakhir aku ke Baduy itu memang sampahnya luar biasa ya Om. Tapi yang bikin aku pertanyaan nih, aku lihat-lihat nih orang Baduynya sendiri pun udah jajan sekarang. Ya itu tadi, kalau jajan dari dulu juga jajan. Orang Baduy ala kadarnya begitu jajan, dia misalnya beli mie instan gitu Iya. kan dari luar. Saya tahun 94-an pun ke sana di Baduy Dalam. Ya. Kita makan gitu dengan ikan asin yang dibakar, Iya. dengan nasi liwetnya dan ada untuk semacam biar ada kuahnya gitu, ada mie instan gitu. Ada orang yang banyak sekali orang yang menjadi pedagang di Baduy. Ya. Bahkan beras pun dijual dari luar Baduy ke Baduy. Oke. Karena di Baduy tidak boleh menjual beras, Iya. tidak boleh menjual padi, tapi orang luar bawa beras ke Baduy dibeli juga. Malah tukang bakso, sekarang ada Oh, Om. saya kemarin wawancara tukang Kuat cilok. lagi tukang. Gitu. Apa tukang apa? Tukang cilok. Tukang ciloknya nggak main-main datangnya dari Brebes. Didatangkan langsung ke Enggak, situ? dia datang sendiri. Oh, dia kan. datang. Dia datang langsung oleh siapa? Gitu. Dia datang sendiri usaha di situ. Artinya orang ya dari jauh begitu jual cilok di Baduy. Ada lagi yang jual pindang misalnya. Nah, itu banyak sekali orang luar yang berjualan di Baduy dan konsumennya adalah orang Baduy, Iya. bukan tamu, Iya. bukan pengunjung begitu. Sasaran targetnya Sasaran buat orang targetnya target memang itu masyarakat Baduy sendiri begitu. Ini betapa hebatnya dampak ekonomi atas komunitas adat Baduy bagi masyarakat sekitar, bagi orang luar. Kawan-kawan bisa bayangin, emang ini bikinan orang Baduy? Iya. Bukan. Bikin orang mana Om? Ini memang bikin orang Baduy, banyak industri dari luarnya memanfaatkan. Karena orang Baduy Dalam kan harus dari tenunan, bajunya juga. Dan kan. malah aku dengar tenun sekarang benang udah ada yang beli dari luar ya Om kalau nggak salah. Sejak lama benang Oh, itu oke. dibeli dari luar karena dulu dalam sejarahnya orang Baduy Dalam pun menenun. Iya. Tapi sekarang tidak ada yang menenun orang Baduy Dalam. Kenapa tuh Om kalau sekarang? Karena sudah punah, artinya dia satu generasi hilang, setelah itu untuk dibangkitkan kembali, dimunculkan kembali itu susah. Jadi tenun di Baduy Dalam sekarang tradisinya sudah hilang. Yang masih tersedia itu di Baduy luar. Dan saya yakin kalau di Baduy luar tradisi menenun itu tidak akan punah. Oke. Karena dia setiap hari terus saja berlaku, terutama di beberapa kampung Baduy luar yang memang menjadi kebiasaan. Akan malu seorang perempuan manakala dia tidak bisa menenun. Iya. Apalagi sesungguhnya seorang perempuan menikah kemudian punya anaknya perempuan, maka dia wajib bisa menenun. Kalau laki-laki menikah punya anaknya laki-laki, maka si laki-laki suaminya itu, bapaknya itu wajib bisa ngambil air nira sama bikin koja, bikin Koja itu apa Om? Oh, koja. tas Baduy itu. Tapi biar teman-teman ini tahu air nira tuh apa nih? Aren, Oh, aren. tuak aren itu Tuak untuk aren. bahan gula merah. Tinggi loh itu. begitu. Bayang sih. Jadi Dan tanpa alat bantuan kan dia ya? iya, jadi Tapi bantuan pakai tali doang kan? pakai tali doang. Pakai ini dia namanya sigai. Jadi pohon bambu yang dikasih Susun seperti tangga gitu ya. Nah, tradisi menenun di Baduy ternyata menyelupnya dulu ternyata dari Cimanuk, Pandeglang. Dari Pandeglang. Tetapi si salah seorang warga Baduy yang ingin menelusuri sejarah bagaimana menyelup atau mewarnai benang itu ke Cimanuk, dia nemukan rumah, ternyata peninggalannya sisanya itu cuma bekas lubang saja, bekas lubang menyelup dulu. Dulu ternyata dari daun yang di semacam fermentasi begitu, sehingga dia bisa menghasilkan warna hitam nila namanya.
hitam nila itu sampai sekarang sudah hilang dari peredaran. Benangnya ada di wilayah Kabupaten Lebak. Jadi memintal dari kapas. Jadi ada pohon kapas dulu itu yang mereka pintal menjadi benang dan dicelupnya di Pandeglang. Nah, sekarang tradisi itu sudah hilang. Yang organik, yang alami sudah tidak ada. Semuanya sudah menggunakan kimia gitu. Orang-orang Baduy yang jual beli kain ataupun benang sampai dengan kain kafan itu dari Majalaya belinya benang dan kain. Berarti termasuk tenun yang disebut pewarna alam. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi pewarna alam. Yang asli udah nggak ada. Paling sisa-sisa peninggalan nenek moyang mereka di rumah-rumah masing-masing tuh, entah berupa baju atau apa. Hitam nila itu hitam yang kebiru-biruan. Iya. Dan itu yang diinginkan oleh orang Baduy. Sekarang main celup pakai soda dan segala macam itu gitu. Lao gitu ya. Lao gitu. Nah, itu sudah hilang keasliannya, kemurniannya untuk pewarnaan itu. Berarti iya sejauh ini udah saat ini ya, bukan sejauh ini, maaf, saat ini sudah tidak original. Sudah tidak ada lagi yang original untuk celupan. Untuk celupan atau pewarna alami itu sudah tidak ditemukan lagi. Saya nanya ke sejumlah pengusaha atau yang menjual belikan kain dan benang itu untuk bahan tenunan, nyelupnya tidak dilakukan dengan tradisional di Baduy gitu. Sudah dari luar dicelup gitu. Dibawa ke sana atau di pabrik di Majalaya misalnya, warnanya lu pengen warna apa? Tinggal warna request itu aja tuh ya. Udah, warna biru, warna kuning, warna apa? Tinggal request, nyampe di sana tinggal apa yang dibutuhkan oleh orang Baduy atau penenunnya, ya tinggal dia pilih sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Om Udoy, apakah mungkin kembali lagi originalitas itu, Om? Kalau Ada dibilang harapan mungkin, tapi itu berat karena apa? Bahannya sendiri, pohon dari pewarna itu sudah langka. Oke. Gitu. Saya dengar ada satu warga yang sekarang mencoba menanam bijinya lagi itu si daun yang nanti akan difermentasi, tapi entah kapan. Belum tahu tuh ya, waktunya masih tentatif. Betul, cara menyelupnya seperti apa juga dia kan bingung karena tidak melihat, belum pernah melihat yang langsung di era tahun 70-an ke belakang bahwa daun itu dipanennya sebelum jam 7 pagi. Dia dengar cerita saja gitu, dipanennya daun itu jam 7 ke bawah gitu pagi, kemudian difermentasi. Fermentasinya butuh berapa waktu, berapa hari dia juga mungkin belum tahu lagi. Jadi akan butuh banyak waktu, butuh riset yang serius kalau ingin mengembalikan tradisi mewarnai dengan alami gitu. Agak repot menurut saya. Repot. Padahal itu kekayaan budaya kita yang luar biasa. Dia sayangnya ya udah saat ini sudah tidak bisa terjaga masalah itu. Maksudnya biar ya tapi itu tidak membohongi kan sebetulnya. Tidak, karena ini itu kan tidak proses kasar contoh ini kan tenun Baduy bahwa juga. tenun Baduy gitu kan, dan tidak membahayakan kecuali dijadikan alat penyaring apa makanan gitu nggak boleh kan gitu. Nah, ada unsur kimia gitu. Yang jelas tenun tradisi di Baduynya akan terus berjalan. Saya lihat kecil kemungkinan punah kecuali orang Baduynya punah gitu. Tapi untuk mengembalikan di Baduy Dalam ada tradisi menenun lagi, itu akan repot lagi. Barang-barangnya sudah tidak ada di Baduy Dalam, mungkin sudah dijual atau diberikan kepada orang Baduy luar yang biasa menenun. Orang yang tahu menenunnya orang Baduy Dalam sudah sepuh, barangkali sudah tidak punya lagi kekuatan yang hebat seperti dulu waktu dia muda. Jadi di Baduy Dalam praktis tidak ada lagi penenun, padahal awalnya di Baduy Dalam juga ada yang menenun. Gitu. Nah, ini Om, tanya lagi deh. Mundur sedikit tadi yang tentang Om Udoy bilang tentang gadget. Ya. Aku pengen tahu tanggapan Om nih. Pendidikan formal itu kan sebenarnya di Baduy itu nggak boleh ya? Pendidikan formal kita ya, yang tadi Om bilang ada ajaran-ajaran itu tidak boleh. Tapi teknologi handphone, ya bisa bilang Google, YouTube atau apapun itulah yang udah masuk ke Baduy bisa memberikan informasi pengetahuan di atas pendidikan formal. Itu boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Sesungguhnya kalau kita berbicara
aturan. Iya. Mereka belajar dengan formal udah jelas tidak boleh. Tetapi semua orang belajar. Iya. Belajar dari kehidupan, belajar dari alam. Dan kenapa selama ini mereka begitu kuat? Padahal hanya dengan tradisi lisan. Tidak ada satupun yang tertulis aturan iya. hidup mereka. Dilarang begini, dilarang begitu. Apa kuncinya? Kuncinya adalah keteladanan. Dengan contoh. Itulah cara orang Baduy lama gitu mendidik anak-anaknya dengan keteladanan. Nah, dalam sistem pendidikan di negeri kita, keteladanan itu yang hilang. Sehingga tidak ada tanggung jawab moral. Sebagian besar, tentu sebagian kecil ada lah. Guru yang memang punya tanggung jawab moral untuk bagaimana membentuk karakter siswanya atau muridnya agar dia menjadi seorang anak yang qualified, yang punya perilaku baik, akhlak mulia lah dan seterusnya. Tapi sebagian besar formalitas. Dia yang penting memenuhi kewajibannya untuk mengajar. Mengajar. Hanya itu, hanya mengajar. sebenarnya, Gitu. balik lagi. Tidak peduli dia perilakunya Formalitas. seperti apa. Sementara di Baduy diutamakan adalah keteladanan tadi dengan contoh yang baik. Ceng begini loh cara ngambil air nira atau menyadap aren. Ceng nggak boleh ke sana, Pak Malik, kita lewat sini aja. Dengan contoh, gitu kan. Ceng begini cara menanam padi, ngasek begitu. Kalau saya misalnya, anak saya misalnya baru lulus SMA, kamu kecil-kecil udah merokok, tapi sayanya sambil ngerokok. Nah, itu kan tidak dengan contoh, tidak dengan teladan. Atau halnya yang lain menjelang maghrib, kamu udah sana mandi ke masjid. Bapaknya pakai kaos dalam doang, pakai Sibuk celana nonton pendek, TV. Nonton pakai sinetron. gadgetnya, Iya. gitu. Jadi bukan, ayo mandi. Iya. Bapak udah mandi nih, kita ke masjid misalnya. Tidak nyuruh. Kalau di Baduy ya begitu, bukan nyuruh, tapi mengajari, membimbing. Dia ikut terjun Dan langsung. itu ikut langsung. Nah, tetapi dengan kemajuan teknologi yang tadi itu, ini ada ancaman yang menurut saya sangat luar biasa besar. Perubahan sosial begitu besar terjadi di Baduy, perilakunya. Ada sejumlah anak muda yang punya kendaraan roda 2, motor-motor gede begitu. Sehari-hari ya kehidupannya sudah berubah total. Mereka akrab dengan gadget, sehari-hari pasti dengan gadget, nggak mau lagi main ataupun membantu orang tuanya ke rumah, ke ladang, ke kebun begitu. Dan ini satu generasi Baduy terancam. Dan menurut saya ini warning buat lembaga adat Baduy gitu yang ingin agar teguh patuh. Sementara kan orang Baduy bilang tokoh-tokoh adatnya harus ada yang meneguhkan, harus ada yang patuh. Bagaimana agar kita lojor tuh menang dipotong, pondok tuh menang disambung gitu kan. Bahwa hidup itu harus dengan kejujuran, kesederhanaan, tidak boleh menipu gitu kan. Kalau memang ini buatan Baduy, sebut buatan Baduy. Kalau bukan dari Baduy, jangan disebut dari Baduy. Jangan bilang ke Baduy-Baduy, ke Baduy-Baduyuan lah. Jangan ke Baduy-Baduyuan. Tidak boleh dilebih-lebihkan. Gitu. Iya, Karena tadi dilebih-lebihkan. sehingga kalau lembaga adat ingin mempertahankan itu, yang paling penting adalah bagaimana perangkat adat kembali introspeksi diri. Saya 2 bulan yang lalu juga sudah berpesan, kita sendiri yang harus introspeksi juga. Kesalahan ini bukan kita lemparkan kepada pihak luar saja, gitu. Tetapi juga mungkin kesalahan dari diri kita sendiri. Ada sesuatu yang kita langgar, ada sesuatu yang kita langkahi, dianggapnya sesuatu yang biasa saja, padahal itu adalah sesuatu yang prinsipil. Misalnya nggak boleh A kita lakukan, nggak boleh B kita diamkan dan seterusnya. Ini PR besar buat lembaga adat ke depan. Dan kita lah yang mencintai kebudayaan masyarakat Baduy untuk bersama-sama berupaya membantu semampu kita untuk menjaga agar mereka tetap di jalurnya, di tracknya itu, mengemban amanah itu. Tapi generasi muda Baduynya sendiri nih sebenarnya paham betul nggak sih Om bahwa itu tuh nggak boleh gitu, atau itu tuh mengancam mereka sendiri gitu ke dalam? Ya orang kayak kucing-kucingan. Jujur saja, gadget itu kayak kucing-kucingan, ketemu dengan petugas adat, tokoh-tokoh adat, ya mereka impetin, nada deringnya dihilangkan begitu. Apalagi orang Baduy dalam misalnya. Saya tahu kok ada orang Baduy dalam yang punya gadget. Ada. Tapi ya tadi sembunyi-sembunyi.
Nah ini yang harus diwaspadai, ini yang harus diingatkan gitu. Kalau saya sih nggak masalah ya, tapi kalau Iya. lembaga adat Baduy punya kepentingan untuk mempertahankan adat itu, ya itu harus punya sikap gitu. Iya. Ya pelan-pelan kita memberikan advice gitu ke tokoh-tokoh adat bahwa ini generasi Anda ini akan terancam hilang satu generasi, dan saya menyayangkan gitu. Saya selama ini tunduk dan hormat sekali gitu kan kepada aturan hidup mereka, Iya. meskipun tak satu pun yang tertulis, tapi begitu teratur, begitu hebatnya bertahan. Nah, dengan kemajuan teknologi, lantas masa depan Baduy generasi mudanya Iya. terancam, apa ia harus dikorbankan? Iya. Gitu kan. Nah ini harus sama-sama kita bantu, sama-sama kita ingatkan. Toh tokoh-tokoh lembaga adat Baduy juga sama manusia gitu kan. Ketika ada supporting dari luar, mungkin mereka akan punya semangat lebih tinggi lagi Iya. agar oh iya bahaya nih anak-anak muda Baduy kalau dibiarkan begini seperti apa. Saya juga tidak tahu persis apa larangannya, hukumannya harus dihukum apa Iya. begitu kalau warganya kemudian punya gadget. Karena yang saya ingat di tahun 90-an itulah, silahkan kalau kalian mau nonton di luar, nonton saja. Kan dulu itu nonton TV misalnya di Berbarengan gitu Ciboleger ya, bareng-bareng dari Baduy itu malam-malam. Oh, itu datang nggak ke sana. apa-apa berarti? Nggak apa-apa, tapi Oke. ketika lu balik lagi ke Baduy, jadilah diri orang Baduy, jangan bawa-bawa tuh perilaku yang lu tonton di Dan luar. jangan jadi mendua Dan gitu jangan ya. berdua gitu. Dan di lembaga adat Baduy itu ada bahasa begini. Kami lain hayang saeutik, lain endung loba. Kami bukannya tidak ingin banyak. Kami bukannya juga tidak bukannya ingin sedikit jumlahnya. Tapi daripada menjadi penghalang Iya. terhadap tegaknya lembaga adat, hukum adat, lebih baik keluar, dipersilahkan. Iya. Jadi dikasih pilihan kepada warga, kalau memang dia tidak sanggup lagi bertahan dengan cara hidup di sana, bagaimana hidupnya harus bertani gitu. Ya sudah, daripada tanggung, dalam bahasa Sunda nyari pedan, menjadi penghalang begitu, menjadi duri dalam daging, lebih baik Anda keluar, silahkan. Oke. Gitu. Kalau memang sudah tidak mampu lagi bertahan di Baduy, itu sering diungkapkan di Baduy. Oke sih, menurut ya berarti kan pergeseran itu sebenarnya udah nyata adanya Nyata Om adanya. saat ini gitu loh. Makanya saya justru malah aku tuh pengen di sini bisa yang tadi Om sampaikan ya, balik lagi kita harus introspeksi diri Iya. gitu loh. Terus jangan malu lah untuk bertani atau melakukan apapun itu. Iya. Jadi jangan sampai kita tuh lupa akan hal itu. Saya aja pengen sesimpel bertani itu. lagi. Kalau Gitu. saya punya lahan, saya mungkin nyangkul gitu. Nyangkul kuat Om, memang masih kuat. Ya nyangkul dikit. Oh dikit aja ya. Dikit aja. Nyangkul sepesak sawah mah kayaknya nyangap Tapi juga. kan sekarang udah ada traktor, maksudnya nyangkul lah, capek. Ya apapun, Apapun. tapi saya ingin sekali ke alam itu untuk bertani, untuk bercocok tanam. Apapun yang ditanam, Tengah sawah di gitu. tengah sawah atau di kebun pinggir ada pohon apa yang bisa menghasilkan oksigen minimal. Gampang kalau buah, Iya. jangan kita harapin buahnya gitu, tapi oksigen yang Buah-buahan. dihasilkan dari pohon itu bermanfaat buat kita, buat Iya anak sih. cucu kita. Tengah es krim. Om. Enak nih kayaknya. Enak tuh kayaknya. Dasar lo. Solusinya yang tadi udah dikasih tahu nih buat Indis, intinya jangan malu bertani ya Om ya. Iya. Kapanpun dimanapun tetap introspeksi, apa bener nggak? Introspeksi Introspeksi. diri sendiri. Nanti di ini ya, Wawa aja yang ngomong introspeksi diri. Terus yang ketiga tadi adalah tetap kalau misalnya kita datang ke satu Suku adat. tolonglah hargai dan jaga Iya. adat istiadat di sana. Itu jangan sampai, ya benar kata Om tadi, kebanyakan justru kita sebagai tamu malah jadi ngerusak. Iya. Entah contoh simpel buang sampah sembarangan ya kan. Itu meninggalkan efek-efeknya sebenarnya buat mereka sendiri gitu loh. Makanya tadi yang menarik kata Om Uday, jangan jadikan mereka tontonan tapi tuntunan. Tuntunan. Justru kita bertuntun juga sama mereka. Sebenarnya bagus loh mereka itu. Sekarang kayak pandemi gini, emang mereka kekurangan pangan? Enggak, sungguh pun misalnya kita ada paceklik nih, 5 tahun, 8 tahun,
saya yakin nggak akan ada orang Baduy yang kelaparan. Iya. Itu Karena mereka punya lumbung padi yang luar biasa. nyeleit sendiri ya, Men. Bukan ketahanan pangan lagi istilahnya, tapi kemandirian pangan. Kita banyak masih terdengar kelaparan, makan nasi aging. Ya kemarin dan aja, seterusnya. Om, Kayak gitu pandemi kan. berapa bulan? Pandemi berapa Bulan bulan, kayak apa wah, ya, Paniknya rasanya? udah kayak orang iya. Baduy Tahu. tenang saja. Nah, maksud saya, kearifan lokal yang tadilah yang harus kita jadikan teladan, Iya. yang kita jadikan tuntunan, bukan jadikan mereka tontonan. Iya. Itu benar Itu tuh. kan, Baduy Coba. adalah tuntunan, bukan tontonan. Itu. Oke deh. Itu closing statementnya. Itu udah pasti. Ini kayaknya nggak cukup sekali aja nih ngobrol-ngobrol sama Makanya Muda ya. waktunya apa? Terlalu aduh, sayang singkat banget, nih hari terlalu ini. singkat banget hari ini Om. Maksudnya kita pengen ngobrol lebih panjang lagi. gitu. Next time bisa Next kita time. ulangi dengan konten yang berbeda, yang tetap menarik, yang tentu saja memberikan manfaat, informatif Ya, lah buat kita menginformasikan para itu. bukan pendengar. ini namanya. Untuk para Penonton, viewers. Kalau penonton di TV, Sorry, kalau YouTube ini kan viewers. viewers. Pesan saya kepada YouTuber, para pengguna medsos, bagi yang memproduksi konten-konten YouTube Nah. tentang Baduy, kalau misalnya menunjukkan ini dilarang difoto di wilayah Baduy dalam, kemudian dilarang memvideo, dilarang menggunakan drone, ikuti. Karena ada contoh orang bilang begitu, pokoknya di Baduy dalam teman-teman, sahabat nggak boleh memvideo, mau foto, tapi dia tunjukin foto rumah Baduy dalam itu gitu loh. Kan udah Itu ngarang jatuhnya, bener. orang itu ngarang. Dan itu ada. Ada. Siapapun, saya kira lebih baik hapus daripada itu bermasalah buat diri Anda sendiri. Kita damai saja. Sesuatu yang dilarang oleh lembaga adat, ikutilah. Tidak akan merugikan ente kok. Nah, Oke? Saling Oke. menghormati dan menghargai Saling aja. menghormati dan saling menghargai. Oke. Thank you, Om. Sama-sama. Udah ya, makasih atas waktunya. Hari ini udah kita ganggu sedikit lah. Banyak banget sedikit. Banyak ya ganggunya. Setengah hari habis. Coba kita minta Pak Roendi, Pak, makasih udah boleh pinjemin tempatnya. Iya. Gitu. Nanti biar kita kasih tahu di sini sanggar ya Pak Roendi. Cuman Pak Roendi lagi nggak ada, kita main langsung datang aja. Oke deh, sip, tutup aja. Makasih ya, guys. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ini ada Pak Roendi yang punya tempatnya, habis kita pinjem Pak tempatnya nih. Iya. Dan Pak Roendi baru datang tadi habis ada acara. Emang bener baru datang? Iya. Ini baru datang pokoknya. Iya. Biskuit baru datang. Pokoknya Dika maksa Pak Roendi harus baru datang ceritanya. Pak Roendi punten, makasih Pak dari pinjemin tempatnya. Ini kita mau liput-liput berikutnya, siapa tahu bisa di sini ya. Ya, ngelunjak. Maaf.